Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Mari kita melangkah dengan sukacita dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mohon pimpinan, pertolongan Tuhan ketika kami membaca firman-Mu supaya kami menghidupi firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, pagi hari ini renungan kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-21 ayat yang ke-13. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Tema kita pada pagi hari ini, air mata penghambat. Rini pelajar di sebuah kota kecil mendapat beasiswa untuk kuliah di satu kota yang besar yaitu Jakarta. Menariknya pada hari Rini berangkat, ibunya sama sekali tidak menangis. Wah. Ketika ditanya mengapa, beliau berkata, Kenapa tidak menangis? Beliau berkata, "Aku tidak ingin kesedihanku menghambat semangat putriku untuk menggapai masa depan yang indah." Wah, orang yang di perantauan ini Bapak Ibu Saudara mengenang kali ya. Bagaimana kita merantau pertama sekali, orang tua kita pasti sedih. Jarang sekali tidak sedih. Tapi sebenarnya ibu di dalam kisah ini bukan tidak sedih. Dia hanya menutupi kesedihannya. Nah, ketika Paulus berada di Tirus, oleh bisikan roh murid-murid menasehatinya untuk tidak pergi ke Yerusalem. Di Kaisaria sekali lagi nabi dari Yudea bernama Agabus menubuatkan bagaimana Paulus akan diperlakukan buruk oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Mendengar nubuat tersebut, para murid juga serta orang-orang menyertai dia. Lalu berkata, Paulus tidak merasa takut ataupun menyerah. Ia bahkan menegur air mata mereka yang menghambat semangatnya. Jadi Paulus berkata kepada orang-orang yang senang dengan dia, yang mengutus dia dengan sukacita, mereka menangis. Tapi Paulus berkata, "Jangan menangis karena aku pergi untuk memberitakan Injil." Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dalam menjalankan misi Allah, para pekerjanya tidak boleh cengeng, tidak boleh pengecut, tidak boleh penakut. Itulah pelayan Tuhan. Setiap kita adalah pelayan, kita adalah hamba yang harus bekerja untuk Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Setiap kita harus memberitakan Injil dengan semangat, bukan dengan penakut. Menjalankan misi Allah bukanlah hal yang mudah. Seseorang mungkin berjalan melewati bebatuan, kerikil tajam, bahkan menemui jurang yang harus dilewati. Sekalipun demikian, Allah menjanjikan kesempurnaan, penyertaan, dan penghiburan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari melangkah sepanjang hari ini. Ada banyak tuayan, ada banyak orang-orang yang diperhadapkan kepada kita. Mari kita memberitakan kasih Allah. Terlebih lagi di momen-momen bulan Desember, kita menyambut Sang Juru Selamat kita. Mari kita memberitakan kabar baik. Kasih Allah untuk semua orang. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Shalom.